Baik, sambil menunggu temannya lain kita mulai aja dulu ya, teman-teman ya. Maaf keterlambatannya tadi, soalnya dari kuliah sebelumnya juga agak lama. Baik, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, terima kasih kehadirannya di pertemuan keempat ini ya. Ini saya langsung share screen aja. Kita akan bahas tentang segmentasi dan targeting ya, di pertemuan keempat ini. Di layar sudah terlihat materinya? Terlihat. Ya, terima kasih. Bapak terlihat, Pak. Ya, terima kasih. Baik, bicara tentang segmentasi dan targeting, jadi kita akan mengidentifikasi pemasaran sasaran dahulu ya. Ya, pemasaran sasaran itu apa? Yaitu giat untuk membeda-bedakan segmen pasar utama ya, dengan membidik satu atau dua segmen dan mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus bagi setiap segmen pasar. Tiga langkah utama pemasaran sasaran ini, ya ini ada segmentasi pasar, terus targeting pasar, hingga positioning pasar. Nah, di pertemuan keempat ini akan bahas tentang segmentasi pasar dan targeting pasar. Untuk positioning pasar kita akan bahas di pertemuan kelima. Segmentasi pasar itu sendiri yaitu identifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin meminta produk dan atau bahan pemasaran tersendiri. Kalau targeting pasar ini memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dapat dimasuki. Jika positioning pasar ini membentuk dan mengkonsumsikan manfaat utama yang membedakan produk dalam pasar. Nah, segmentasi pasar ini adalah aktivitas yang membuat pasar relatif lebih homogen, yaitu dengan mengelompokkan pangsa pasar menjadi satu sehingga kita bisa membedakan secara spesifik antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini pendapat dari Duncan pada tahun 2002. Prinsipnya segmentasi yaitu identifikasi dan milah segmen. Yang kedua, memilih satu atau lebih segmen pasarnya. Terus yang ketiga, membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama dengan pembeda produk dari perusahaan pesaing. Segmentasi pasar ini segmentasinya dengan 5 cara. Ada pertama tingkat segmentasi, yang kedua pola segmentasinya, yang ketiga prosedur segmentasi, yang keempat dasar untuk segmentasi pasar, sehingga persyaratan bagi segmentasi yang efektif. Nah, tingkat tentu segmentasi pasar ini ada 4, yaitu pemasaran segmen, pemasaran relung atau celah, terus pemasaran lokal hingga pemasaran individual. Jika pemasaran segmen, ini hubungannya dengan kelompok yang dapat diidentifikasi dalam sebuah pasar, yaitu perusahaan berusaha untuk memisahkan beberapa segmen yang luas untuk membentuk pasar. Ya. Manfaat pemasaran segmen itu sendiri, jadi perusahaan dapat menciptakan produk dan harga yang lebih selaras dengan bagi pemirsa, bagi konsumen ya, saran. Terus yang kedua, memilih saluran distribusi dan komunikasi menjadi lebih mudah. Terus yang ketiga, perusahaan mungkin bisa menghadapi lebih sedikit perusahaan pesaing. Jadi ini pemasaran segmen contohnya di suatu modern market ya, maksudnya modern market yang lokal ya, itu mungkin dengan produk yang disukai dari adat lokalnya itu bisa lebih banyak untuk dapat didistribusikan daripada produk yang tidak disukai. Kalau pemasaran celah, ini yaitu celah sendiri yaitu kelompok atau pasar kecil yang kebutuhannya sedang tidak dilayani dengan baik. Karena adanya stok yang kurang, ya. Terus kan segi nampak dari display produk tersebut yang tidak bagus, bisa aja itu. Nah, ciri-ciri celah yang menarik itu memiliki, yaitu pelanggan yang memiliki kumpulan kebutuhan berbeda, terus pelanggan yang bersedia membayar premi pada perusahaan. Terus yang ketiga, pengisi celah memiliki keahlian yang diperlukan untuk melayani celah secara bagus dan superior. Terus pengisi celah itu sendiri mendapatkan manfaat ekonomi tertentu dari spesialisasi pangsa pasarnya.
Kalau pemasaran lokal, ini pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Kalau pemasaran individual, ini tingkat segmentasi mengarah pada segmen tunggal atau satu. Jadi pemasaran sesuai dengan pemesanan, customize, atau pemasaran one by one satu. Nah, mass customization ini ada kemampuan untuk mempersiapkan produk dan komunikasi yang dirancang secara individual dengan basis massal untuk memenuhi setiap persyaratan dari pelanggan. Itu produksi besar ya dari manufaktur. Kalau pemasaran pribadi, ini bentuk pemasaran individual di mana konsumen individual punya lebih banyak tanggung jawab daripada untuk menentukan produk dan brand yang akan dikonsumsi atau dibeli. Nah, setelah itu kita bicara tentang dasar segmentasi pasar konsumen. Itu ada 4. Ada geografis, ada demografis, ada psikografis, ada perilaku. Ya. Langsung aja di sini. Nah, kalau geografis ini berhubungan dengan wilayah, ukuran kota, kepadatan iklim. Misalnya, pasar konsumen berdasarkan kota besar atau kota kecil, terus pada penduduk yang padat atau yang enggak, begitu. Nah, kalau demografis ini berhubungan dengan usia, terus siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, ras, sampai dengan agama. Jadi produk itu dikelompokkan berdasarkan untuk anak-anak, untuk usia anak-anak, untuk usia dewasa, terus jenis kelamin laki-laki dan perempuan, terus dengan pendidikan dari SMA sampai dengan sarjana, dengan agama dan berbagai agama. Terus saya itu berdasarkan psikografis ini didasarkan pada gaya hidup dan kepribadian. Ya. Jadi konsumen yang mempunyai gaya hidup yang healthy, ya, atau yang non healthy, atau yang serba instan. Terus perilaku ini berdasarkan status pemakai, tingkat pemakaian, hingga sikap terhadap produknya. Contohnya status pemakai konsumen yang selalu menginginkan barang yang prestis atau mahal. Ya. Untuk ini dasar bisnis hampir sama ya. Nah, saya skip dulu aja. Ini hampir sama dengan tadi. Ya. Nah, kalau persyaratan segmentasi yang efektif ini dapat diukur. Yang pertama ya, ini ukuran daya beli dan profil segmen yang dapat diukur. Terus yang kedua besar. Ini segmen pasar cukup besar dan menguntungkan untuk dapat dilayani. Terus yang ketiga dapat diakses. Ini dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Terus yang keempat dapat dibedakan. Ini maksudnya segmen dapat dipisahkan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap program pemasaran yang berbeda pula. Jadi untuk setiap produk pemasarannya juga berbeda. Terus dapat dibedakan. Ini program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen pasar tertentu. Jadi keuntungannya kita mengadakan segmentasi pasar ini yang pertama dapat mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Terus yang kedua, menganalisis pasar. Terus yang ketiga, dapat menentukan peluang. Terus yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif dari segi persaingan. Terus yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam segi biaya. Lalu, kita bicara tentang target pasar. Ini targeting adalah persoalan ya, bagaimana memilih dan menyeleksi dan menjangkau pasar. Lalu bagaimana kita bisa ya dapat menyeleksi pasar sangat-sangat ditentukan oleh bagaimana kita dapat melihat pasar itu sendiri. Jadi menurut pendapatnya Duncan, nah itu gimana sih kita dapat menetapkan pasar sasaran itu? Jadi yang pertama dapat mengevaluasi segmen sasaran. Jadi perusahaan harus menanyakan nih, apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum yang membuat untuk menarik, ya, seperti ukuran, pertumbuhan, tingkat laba, risiko yang rendah, sebagainya. Terus perusahaan harus dapat mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut ini masuk akal nggak sih, logis nggak sih, ya, dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Terus dalam memilih segmen pasar, ini memutuskan segmen yang mana. Gitu.
yang dipilih dan berapa banyak segmen yang akan dilayani. Nah, dari segmen pasar ini ada 5 unsur. Ya. Jadi pertama konsentrasi segmen tunggal, terus spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan cakupan seluruh pasar. Berbicara tentang konsentrasi segmen tunggal, ini perusahaan memilih sebuah segmen tunggal, satu pasar segmen tunggal. Misalkan dalam sebuah segmen tunggal dalam hal distribusi produk, jadi di satu tempat aja, gitu, nggak bisa di tempat lain. Terus spesialisasi selektif ini perusahaan harus memilih sebuah segmen, masing-masing menarik secara efektif dan memadai berdasarkan tujuan perusahaan. Jadi selektif memilih tempat distribusi, misalnya. Terus yang ketiga, spesialisasi produk ini perusahaan harus berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual pada beberapa segmen. Terus yang keempat, ini spesialisasi pasar. Ini perusahaan harus berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Jadi dari produk tersebut harus melayani banyak kebutuhan di suatu pangsa pasar yang ditunjuk. Terus kalau cakupan seluruh pasar, ini berarti perusahaan harus berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan. Ini semua ya, global ya. Nah, cakupan seluruh pasar sendiri ada 2 macam. Ada yang tidak terdiferensiasi, ada yang terdiferensiasi. Yang tidak terdiferensiasi ini perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan meraih seluruh pasar dengan satu penawaran pasar saja. Kalau yang terdiferensiasi ini perusahaan yang beroperasi dalam berbagai segmen pasar dan merancang program berbeda bagi masing-masing segmen. Jadi untuk segmen anak-anak programnya beda, segmen dewasa itu programnya juga beda pemasarannya, bukan pemasarannya maksudnya. Nah, ini pertimbangan tambahan kita harus memperhatikan etika, ya, sampai dengan kerjasama antar segmen itu juga. Ya, kalau kelebihan targeting pasar, ini yang pertama dapat mengidentifikasi pasar yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui, ya, siapa yang dianalisa agar membantu dalam mengerti potensi dan konsumen yang sebenarnya. Yang kedua, memudahkan perusahaan membangun dan implementasi bauran pemasaran kepada kebutuhan spesifik dari suatu pasar tertentu. Terus yang ketiga, memungkinkan perubahan untuk dapat menilai permintaan potensial, khususnya forecasting untuk di masa depan ya, di masa selanjutnya. Yang keempat, menempatkan produk di pasar berdasarkan perkiraan kebutuhan dan pilihan. Ya, ini yang hubungannya dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Terus yang kelima, ini dapat meningkatkan keefektifan penjualan dan negosiasi biaya dalam meraih laba ya dalam suatu pasar itu. Nah, kelemahannya yang pertama menargetkan berbagai pasar secara umum dapat meningkatkan biaya pemasaran. Yang pasti ada cost-nya ya, ada biayanya. Gitu. Sampai dengan usaha untuk membagi segmen pasar menjadi lebih kecil itu secara berlebihan dapat dilihat dalam tanda kutip ini suara target individu yang mengaruhi usaha negatif konsumen pada usaha pemasaran tersebut. Jadi kalau over bisa dilihat agak beda ya pemasarannya, agak dilihat bahkan dapat dilihat negatif oleh konsumen. Tuh. Nah, proses seleksi target pasar ini yang pertama dari identifikasi pasar keseluruhan, ya ini dari segmentasi ke targeting ya, maksudnya. Dari targeting ini prosesnya, yang pertama identifikasi pasar keseluruhan, terus yang kedua menentukan kebutuhan segmennya, segmentasinya, terus yang ketiga menentukan basis segmentasi, terus yang keempat membuat profil atau bagan bagi segmen yang dipilih, terus yang kelima menilai potensi keuntungan pada setiap segmen dan memilih segmen untuk menjadi target pasar. Nah ini ada semua targetingnya. Terus selanjutnya mengumpulkan data segmentasi, lalu memilih strategi penempatan posisi, terus ini dengan positioning, nah, terus membangun dan mengimplementasikan marketing mix yang tepat, ya pemasaran yang tepat, di mana setelah kita melakukan segmentasi, targeting, dan positioning, sampai dengan harus memonitor dan evaluasi hingga mengontrol program pemasaran tersebut. Oke, materinya saya silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman.
Sekarang kalau ada yang bertanya, masih Muzaki kayaknya mau bertanya. Enggak, Pak. Saya mendengarkan saja. Ayo silakan kalau ada yang kurang paham. Nanti saya ini ya, berikan tugas kelompoknya ya untuk kelompok untuk kelas B1T. Nah, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada temannya yang sisa masuk ke e-learning ya? Ya teman yang lain ya? Jumlahnya 20. Iya, ada kendala udah masuk ke e-learning kampus? Teman yang lainnya? Enggak tahu itu, Pak, teman-teman ada yang minta paskot lah, ada yang minta ini, padahal kan langsung ya, Pak ya. Langsung? Awal-awal dulu memang ya awal-awal Nah, dulu memang bingung sih, Pak, iya. tapi sekarang udah bisa. Langsung mas. Jadi dari operatornya udah bisa kenalin nih. Jadi mahasiswa ini ya memakai akunnya alamat email yang didaftarin, ya kan seharusnya bisa langsung di otorisasi gitu loh. Saya juga bingung nih. Ini ada Mas Bayu yang ini hubungin saya minta meeting passcode loh. Gak tahu nih meeting passcode. Kalau saya dari segi dosen sendiri sih alhamdulillah nggak ini ya belum ada masalah ya. Baik, kayak tanyakan nggak? Oh ini ada nama masuk masuk satu nih. Ini juga banyak yang nggak ini ya nggak sesuai format yang masuk ini. Masuk format namanya ya. 7B1P, underscore nama, underscore nim. Ya, Oke, eh, di sini komtingnya Mbak Rindi ya. Mbak Rindi nggak masuk ya di Zoom ini ya. Enggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ya udah, saya ini aja sambil jelasin ya untuk tugas kelompoknya. Bentar, saya bukakan. Iya. That is B1P.
Ini waktu itu kalian kan sudah ngelis daftar kelompoknya ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah sebentar, saya sambil lihat juga. Ini ada 8 kelompok ya, bener ya? Teman-teman di kelas ini ya? Halo, yang tahu siapa? Ayo, tahu kamu masih ini? Ntar Pak masih dilihat Pak. Iya. Sambil Iya, kita. 8, Bapak. Iya, bener ya? Bener. Ada 8 kelompok lah. Ini kayaknya belum lengkap ya kelompoknya ya. Yang masuk di saya. Kelompok 1 itu ada Ilham, Gofur, Aksan, Bayu. Terus kelompok 2 itu ada Iif, Sherin, Veve, Dian, Ari. Terus kelompok 3 ada Aris, Hadinda, Fajar, Firmansyah, Almadani, sama Faunda. Terus kelompok 4 ada Arum, Adita, Malah, Zaki, sama Ali. Terus kelompok 5 ada Fiza, Bella, Yuris, Fakhrul, sama Iza. Terus kelompok 6 ada Okta, Ade, Firda, April, sama Rafli. Terus kelompok 7 ada Inaf, ada Mutia, ada Mia, ada Fajar, FF nih apa nih. Nah. Terus kelompok 8 ada Yusril, ada Robi, ada Teguh, ada Fikri. Bener ya teman-teman ya? Iya Pak. Iya, benar. Benar, Pak. Nah, ini saya bukakan tugas kelompoknya ya. Di layar sudah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat yang board ya? Nih. Kayak gini, tolong diperhatikan ya teman-teman yang di Zoom ini khususnya biar bisa dibicarakan sama kelompok lain yang nggak ikut Zoom. Nah, ini tugas kelompok pra UTS ya. Jadi rencananya nanti pra UTS 1 tugas kelompok, pra UAS 1 tugas kelompok ya. Ya. Nah, ini membuat makalah ya berjenis analisis tentang marketing plan ya, tentang marketing plan dengan panduan untuk bagian isi. Jadi dilihat dari sini. Yang pertama tentang demand analysis ya. Itu ada unsur-unsurnya di sini. Terus yang kedua ada computer analysis, analisis komputer, pesaing. Terus yang ketiga ada marketing mix ya. Terus yang keempat ada branding. Terus yang kelima ada STP yang baru saya jelasin, segmentasi, targeting, dan positioning. Terus yang keenam ada analisis SWOT. Ya,
Ada 6 unsur yang harus dijelaskan di bagian isi. Nah, kerangka makalahnya ini standar dari cover, abstrak, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan. Nah, yang ke-6 ini isi yang ini tadi, yang ada 6 unsur. Terus kesimpulan, periode, sama daftar pustaka. Ya. Terus ketentuan pengerjaan ini dikerjakan dan disubmit di 2 file. Ada Word, ada PowerPoint. Yang masih buat Word-nya dulu ya. Terus dari Word misalnya poin-poinnya ke PowerPoint. Ini ada ketentuannya di Word-nya, font dan sebagainya. Itu sendiri. Nah, terus untuk versi untuk presentasi di PowerPoint ini mesti. Nah, ini kan ada 8 kelompok ya, teman-teman ya. Sebentar. Ya. 8 kelompok ini, nah yang masing-masing kelompok membahas kategori produk yang berbeda. Ya. Kelompok pertama ini membahas tentang kategori produk tentang makanan dan minuman. Bebas ya, brandnya ya. Ya. Terus kelompok kedua, kategori produk tentang fashion atau make up atau beauty care. Ya. Terus kelompok yang ketiga, kategori produk tentang hobi dan sport. Terus kelompok yang keempat, kategori produk tentang perlengkapan rumah tangga. Ya. Terus yang kelompok kelima, ini kategori produk tentang elektronik dan IT. Terus kelompok keenam, ini kategori produk tentang makanan dan minuman, banyak lagi. Kelompok ketujuh tentang fashion atau makeup atau beauty care. Terus kelompok ke-8 tentang hobi dan sport. Ya. Untuk waktu pengerjaan, ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 itu file disubmit di e-learning. Kita kasih waktu 1 minggu ya. Maaf. Ini bentar. Ini kalau kalian mengerjakan sampai dengan Selasa bisa nggak teman-teman? Selasa minggu depan itu Pak. Iya, Tanggal berapa Pak? Sebentar. Ini maksud saya gini. Jadi ini kan ada 8 kelompok. Lah, terus sekarang ada pertemuan keempat. Dan pertemuan ke-8 kan sudah UTS ya, ngerti ya? Jadi kan ada waktu untuk pertemuan ke-5, ke-6 dan ke-7 ya. Nah, maksud saya 5 dan ke-6 dan ke-7 itu dibuat untuk di sela-sela itu untuk presentasi kelompok. Tuh. Soalnya kalau 2 kali pertemuan aja takutnya waktunya nggak cukup. Gitu, ya. Jadi menurut saya filenya itu di submit di learning itu maksimal di pertemuan ke depan. Ya, hari Rabu ya. Seharusnya jadwal kalian kan hari Rabu. Ini kan jadwal pengganti. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Itu file Word-nya aja Pak yang dikumpulin di e-learning ya. Boleh. Kalau misalkan seharusnya dua-duanya. Cuman kalau misalkan Word dulu ya nggak apa-apa. Nanti PowerPoint-nya bisa menyusul. Gitu. Gitu. Ya. Jadi maksimal di tanggal berapa nih sebentar? Tanggal 26 ya teman-teman ya. 26 Oktober ya. Gimana? Ya enggak apa-apa Pak, tapi Nah, enggak perfect amat ya Pak. oh iya. Oh, soalnya kalau dua kelompok lainnya ya maaf. Dua kelompok lainnya kan sesuai jadwal. Jadi mereka punya waktu yang lebih lama sebenarnya. Kalau ini kan beda, udah berganti kan. Jadi gini, eh nanti ini kunci dulu ya sampai tanggal 26 Oktober sampai jam 12 malam ya. Besok Rebonya kan kalian bisa harus presentasi, jadi harus masuk dulu di learning ya. Atau ini
atau di tanggal 27 siang, teman-teman? Gimana? Iya Pak, mending gitu Pak, lebih banyak waktunya. Ini banyak waktunya ya. Oke, saya ganti ya. 27 Oktober hari Rebunya sampai dengan jam 3 deh. Saya kasih waktu lebih lama deh. Nanti 3 sore ya, depan kelompok. Ya. Kalau bisa sampai dua-duanya, Word sama PowerPoint. Kalau nggak bisa, Word-nya dulu aja. Ya. Ya. Terus, Pak, mau iya. Gimana Mbak? Itu Pak, untuk mekanisme bagannya yang di makalah itu kayak gimana ya Pak? Ya ini, nanti file keterangannya ini saya share di e-learning Mbak. Nanti ya. Bukan, maksudnya maksudnya pas dibikin di makalahnya itu kayak gitu atau gimana? Oh enggak, ini cuma unsur-unsurnya aja. Di makalahnya bebas tergantung kreativitas, asalkan harus ada unsur-unsur ini, gitu loh maksudnya. 6 unsur ini dari dimana analisis, kompetitor, marketing mix, branding, segmentasi sama dengan analisis SWOT, gitu. Jelas ya? Maaf, tapi gimana Pak yang segmentasi kurang dengar? Jadi selain 4 unsur yang di bagian ini, yaitu tetap ditambahkan 2 unsur lainnya, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning, sama yang keenam itu tentang analisis SWOT. Tuh. Jelas Mbak? Loh, kok hilang suaranya? Ini sederhananya kita cari contoh produk gitu kan Pak ya. Terus Ya. analisis gitu aja Pak ya. Maksudnya analisisnya harus sesuai perspektif kita gitu aja Pak ya. Tuh, ini tapi harus ada 6 unsur ini ya Mas ya. Nah, Ya, maksudnya ya. dari ininya. Jadi itu kalian nyari brand ya, kalian nyari salah satu brand ya, perusahaan dengan brandnya ya. Misalkan makanan minuman apa nih? Kayak McD ya, terus frozen food dan sebagainya. Terus kayak fashion, makeup dan beauty care kayak apa nih? Kayak Wardah, Paragon gitu ya. Terus hobi dan sport kayak Nike, Adidas, sepeda Polygon ya. Terus kayak produk perangkat rumah tangga seperti IKEA gitu. Terus elektronik dan IT banyak merek HP ya kan. Terus merek-merek elektronik seperti itu ya. Terus ini file di submitnya Word dan PowerPoint-nya minggu depan ya, 27 Oktober ya. 27 Oktober sampai jam 3 sore di learning. Nama filenya gini, nah submitnya. Nah, ini presentasi kelompoknya kan terbagi jadi 3 nih ya, di pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh. Jelas ya. Nah, ini mau saya urutkan atau kalian yang menentukan? Di pertemuan kelima siapa yang presentasi, keenam siapa yang presentasi, 7 siapa yang presentasi? Saya yang pertama Pak. Tuh. Berarti kalau berapa Mas? Kalau berapa? 1 Pak. 1. Terus yang yang 5 ini kan ada 8 kelompok ya. 3 deh ini. Atau saya urutkan aja teman-teman. Iya, diurutin aja Pak. Turutin. Gitu ya, kayak gini ya. Kelompok kelima, kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Iya Pak. Kelompok ke-6, kelompok 4, 5, 6 gitu ya. Ya, sorry. Kelompok ke-7, kelompok 7, 8. Ya. Ini waktu presentasinya agak lama-lama teman-teman, kurang lebih 10 menit ya. Nanti terus untuk jumlah slide PowerPoint-nya disesuaikan aja, jangan terlalu banyak. Terus nanti antar kelompok bisa saling menanggapi sebentar ya, karena waktunya nggak lama. Oke. Jadi nanti file keterangannya saya ini share di e-learning, kalian bisa baca sendiri. Ada yang ditanyakan tentang kelompoknya? Dan tolong ini kalau kan ada 8 kelompok nih ya.
ada 3 kelompok yang sama nih, kelompok 1, 2, 3 sama 6, 7, 8. Ya, jelas ya? 1, 2, 3 sama 6, 7, 8 kan sama nih. Untuk kategori produknya maksudnya yang diambil. Nah, kalau kalian janjian sendiri ya, jangan sampai sama ya brandnya ya. Ya. Untuk bahas brandnya jangan sampai sama, yang pasti harus berbeda. Jelas teman-teman? Iya, Pak. Itu setiap item apakah harus Hmm? dikasih keterangan masing-masing Pak? Misalnya itu kayak ini demand analysis gitu kan, ada connectivity, interactivity, sales, website itu apakah kita isi semua atau Sedapat mungkin iya mas, soalnya ini sebagai panduan. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau mau dikombin untuk sub keterangannya ini boleh, cuman asalkan bisa mencakup semuanya ini. Gitu. Jelas ya? Ada yang nanyakan nggak soal tugas kelompoknya? Iya, mau tanya Pak, katanya tadi misal Rabu Hmm. cuma bisa ngumpulin yang Hmm. Word-nya, Hmm. tapi kan itu di hari Rabu. Nah, nanti Ya. itu kan hari Kamis apa Rabu ini Pak? Kenapa? Presentasinya ini hari Kamis ya? Loh, hari Rebo mas, soalnya kan sesuai jadwal Oh kuliah, iya, jadwal oh kuliah iya, kan ya, jadwal kuliahnya hari ya, Rebo kan. ya. Kalau misal Rabu nanti katanya Ya, tadi cuma bisa ngumpulin Word, terus ya, kan malamnya berarti kan presentasi. ya benar. Presentasinya berarti itu pakai Word apa PowerPoint? PowerPoint mas. Jadi gini, sedapat mungkin yang kedapatan di pertemuan kelima yang minggu depan kelompok 1, 2, 3 ini juga harus ngumpulin PowerPoint-nya. Kalau kelompok lain bisa menyusul untuk PowerPoint-nya. Gitu. Berarti Tuh, untuk nah, pengumpulan nggak apa-apa pakai Word aja, cuma kalau presentasi pakai PowerPoint gitu Pak. ya sebisa mungkin dikumpulkan juga PowerPoint-nya mas. Tapi Kalau kalau gitu nggak nutut waktunya ya berarti nggak apa-apa. Nanti ya, waktu berarti presentasi, dua-duanya ya Pak. Berarti dua-duanya ini dua-duanya. loh, file sampai di dua kan bersama PowerPoint yang di keterangannya ini. Gitu. Nanti saya maksudnya gini selain yang kelompok 1, 2, 3 itu yang belum buat PowerPoint-nya bisa menyusul segera. Tapi kan yang penting Word-nya dulu yang masuk gitu loh. Dan nanti PowerPoint-nya yang di kelompok 1, 2, 3 harus masuk ke saya dulu soalnya kan nanti kalau misalkan daring juga saya yang harus ke-share untuk PowerPoint-nya. Khawatir kan soalnya kalau Zoom dari kampus ini kan nggak diberi akses untuk mahasiswa. Gitu. Baik Pak. Jelas ya Mas, jelas saya Mas Dwi Ahmad ya. Ya Pak. Yang lain ada yang tanya? Mas Bayu? Ada yang nanya kan Mas Bayu? Tadi kesulitan masuk ya? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Oh sudah. Ada yang nanyakan lagi nggak tentang kelompoknya? Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Absen di learning ya. Sama materinya tadi udah saya taruh juga di learning.
Ingatkan juga buat temennya yang nggak ikut di Zoom ini bisa ini supaya akses learning ya, untuk absensinya juga. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira dulu ya, teman-teman. Selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Sampai jumpa insya Allah di minggu depan. Ya. Akhiri, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata dari saya. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Saya akhiri, bisa behak. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.